يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. إخواني وأخواتي رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula, marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita kepada kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Masing-masing orang biasanya punya cara tersendiri dalam menyambut bulan Ramadan. Ada yang menyambut bulan Ramadan dengan biasanya membeli makanan yang lebih dari biasanya, membeli minuman lebih dari biasanya. Ada juga seperti para pedagang, berbeda lagi, dia akan membeli barang dagangannya yang lebih ya. Para pedagang baju, mereka akan membeli baju lebih banyak lagi. Para pedagang sarung, minyak wangi, atau baju takwa, mereka akan stok barang-barang mereka agar mereka bisa jualan nanti di bulan Ramadan. Dengan harapan menurut bisnis plan mereka bahwa mereka nanti akan merema, akan untung besar di bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya di sini adalah bagaimana orang yang saleh, as-salafus saleh, ketika datang bulan Ramadan, ketika mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Setelah kita membaca-baca, membuka-buka kembali buku-buku sejarah dan riwayat, cerita-cerita tentang as-salafus saleh, kita akan menemukan ada beberapa langkah. Tapi saya di sini hanya ingin membahas 4 langkah saja. Langkah yang pertama adalah mereka selalu menghidupkan bulan Sya'ban. Kurang lebih 2 atau 3 hari atau 4 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Nah, kita harus betul-betul memanfaatkan bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita baca ya, salawat Sya'baniyah, disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha syahru nabiyyik sayyidi rusulik Sya'banul ladzi azzamtahu, dan lain seterusnya ya. Ini adalah bulan nabimu ya Allah, bulan kekasihmu ya Allah, alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'abu fi siyamihi wa qiyamih, yang Rasulullah di bulan Sya'ban ini biasanya melakukan puasa di siang harinya, sholat malam di malam harinya. Demikian juga andai kata akan datang kepada kita bulan Ramadan, kita juga harus memfokuskan, memuliakan bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini adalah
bulan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan adalah Allah memberikan bonus-bonus pahala. Allah memberikan kucuran-kucuran rahmat dan barakahnya di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pun disebut dengan bulannya Allah, Syahrullah, sebagaimana hadis yang sangat populer di hari Jumat terakhir Nabi Muhammad berpidato, berkhutbah menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Disebutkan di situ bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kalian semuanya menuju jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala. Malah diundang dengan penuh kerahmatan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membagikan bonus-bonus di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis disebutkannya, anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah. Nafas kalian itu tasbih dihitungnya, tidur kalian adalah ibadah. Itu karena bulan Ramadan. Nah, kalau andai kata kita ingin menyambut bulan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita juga harus memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Harus memuliakan bulan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Sya'ban ini adalah bulan kekasih Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan, bulan Allah, begitu kita masuk ke bulan Ramadan, kita akan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memuliakan nabinya. Kalau andai kata kita tidak memuliakan bulan Sya'ban, seakan-akan kita menghinakan Nabi Muhammad. Seakan-akan kita menganggap bulan Sya'ban seperti bulan-bulan biasa. Ini berbahaya karena nanti di bulan Ramadan bisa jadi kita tidak akan mendapatkan bonus-bonus atau jamuan-jamuan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua yaitu adalah kita harus memperbaiki hablum minallah. Ya, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk bulan Ramadan ini, kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus banyak membaca, membersihkan hati kita, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun di malam hari, sholat dan lain sebagainya. Kalau andai kata nanti sudah kita lakukan itu semuanya di bulan Sya'ban, otomatis di bulan Ramadan, di bulan Allah Subhanahu wa taala masuknya itu enak. Jamuan-jamuan yang diberikan oleh Allah, hidangan-hidangan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah dan rahmat itu gampang kita ambilnya, gampang kita jamunya. Kalau andai kata kita tidak mempersiapkan diri kita di bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan, otomatis seperti air bersih, air yang jernih, al-ma' as-safi, itu kalau dituangkan air bersih di teko, kalau dituangkan ke gelas, gelasnya pun harus bersih. Sehingga kalau gelasnya bersih, otomatis nanti airnya akan tetap bersih. Nah, ibaratnya kita ini adalah gelas itu sendiri. Kita harus mempersiapkan diri kita, harus membersihkan, membasuh pikiran kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit kotoran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu masuk bulan Ramadan, wadah kita untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, gelas kita, tempat kita, rahmat Allah, kucuran-kucuran rahmat Allah akan gampang nyampai ke jiwa, ruh, pikiran, hati kita, sehingga kita akan berpikir selalu positif, baik, dan seterusnya dan seterusnya. Langkah yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita dengan sesama kita harus diperbaikin. Kita tidak mungkin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau andai kata hubungan kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita tidak baik.
Ini berbahaya karena Allah tidak mungkin akan dekat dengan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, kalau tidak salah disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah selalu bersama atau menolong hambanya selama hambanya selalu menolong atau membantu saudaranya. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama membantu saudara kita. Yuk kita sama-sama menghilangkan penyakit-penyakit hati kita, dengki kepada saudara kita, perbanyak silaturahmi di bulan Sya'ban ini, ya, agar hati kita bersih. Kalau kita sudah bersih, dekat dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan saudara kita, dekat dengan tetangga kita, dekat dengan teman kita, otomatis kita juga bakal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau andai kata kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus baik kepada teman-teman kita. Anfa'uhum linnas, harus paling bermanfaat, paling berbahagia kehadiran kita di samping saudara kita, di samping tetangga kita, di samping teman kita, itu menjadi mendinginkan, membahagiakan saudara-saudara kita. Otomatis setelah itu kita juga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang keempat atau yang terakhir adalah ada nasihat emas dari para ulama, yaitu tentang waktu. Waktu itu seperti emas, bahkan lebih dari emas. Kalau emas hilang, itu mungkin kita bisa dicari. Emas hilang, mungkin kita bisa beli lagi. Tapi kalau waktu hilang, waktu terlewatkan, tidak mungkin akan kembali lagi. Hari-hari kita ini, ya, saat-saat, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, itu mengurangi waktu kita, itu mendekatkan kita kepada ajal kita. Maka dari itu kita harus mempersiapkan untuk menyambut ajal kita nanti. Dengan apa? Yaitu dengan betul-betul mengagendakan waktu kita. Jangan sampai kita mensia-siakan waktu kita. Dalam hadis disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kita sekarang lihat ya, banyak di antara kita kalau sudah di depan TV itu lupa segala sesuatunya. Kalau sudah main HP, megang HP, kadang-kadang di samping, di depan bahkan tidak kelihatan karena terlalu fokus dengan HP. Dan kadang-kadang HP itu melihatnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu, ya, kita fokuskan. Kita boleh main HP, boleh melihat-lihat HP, cuman yang bermanfaat. Yang kira-kira tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan. Karena dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan ini harus betul-betul matang, betul-betul siap untuk menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa para ulama menyebutkan ya, kalau andai kata di akhir-akhir bulan Sya'ban itu hendaknya kita selalu mendawamkan doa dengan doa antara lain ya, Allahumma illam takun qad ghafarta lana fima madha min Sya'ban faghfir lana fima baqiya minhu. Ya Allah, jika engkau belum memaafkan kami di bulan Sya'ban ini, maka ampunilah kami untuk apa yang tersisa hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini, ya Allah. Ya, karena dengan bersihnya hati kita di bulan Sya'ban, begitu masuk bulan Ramadan, kita akan merasakan perbedaan. Kita akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita akan lebih sumringah, lebih bahagia, ya. Kita akan betul-betul memanfaatkan waktu kita ini dengan serius, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, baca doa, baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Itu insya Allah nilainya lebih mahal dari apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu, yuk kita mulai hari ini,
mulai saat ini kita lakukan bujangan-bujangan yang biasa dilakukan oleh as-salafus saleh, orang-orang tua kita dulu. Yang pertama yaitu dengan betul-betul memanfaatkan akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Yang keempat adalah dengan memanfaatkan waktu betul-betul ini. Ya, bila perlu setiap langkah kita harus pertimbangkan apakah Allah ketika kita melangkah ini ridho atau tidak, apakah waktu ini bermanfaat atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا